Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Sayyidina baqiyatullahi fil ard arwahuna al fida. Ajal wajal syarif. Kalau ta'ala wa berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Ya, Bapak ingin memulai pembahasan pagi ini dengan slide ya yang itu kan oleh Pak Dimitri kemarin. Ya, ada kuliah filsafat sains judulnya, dan ini slide mungkin beberapa bagian dari slide ini mungkin coba kita telusuri ya. Judulnya itu What is Reality. Jadi Pak Dimitri ini penggemar fisika, kira-kira begitu, dan dan menurut beliau itu, jadi para fisikawan itu sebetulnya Newton misalkan itu sebetulnya bukan semata-mata katakanlah seperti itu ya, menampilkan atau berusaha mencari hukum Newton atau 3 hukum Newton yang kita kenal dalam fisika sekarang itu. Jadi sebetulnya dalam buku Newton yang terkenal itu Principia Mathematica atau apa itu judulnya itu sebetulnya lebih ke arah pencarian atas realitas. Jadi berusaha mencari realitas sebenarnya itu apa sih, dan cetukannya bahasanya matematis sekali, dan sebetulnya katanya ini persamaan F sama dengan M kali A itu katanya nggak ada di buku itu ya. Tapi itu mungkin diturunkan oleh para ahli sehingga ketemulah persamaan yang sangat berguna itu bagi orang mesin khususnya ya. F sama dengan M kali A. Dan jadi para fisikawan setelah itu ya, seperti Einstein dan seterusnya, itu sebetulnya berusaha mencari realitas sebenarnya itu apa, materi itu sebetulnya ya, karena realitas dalam pandangan fisika itu adalah mungkin dimulai dengan materi ya. Maka ya yang diudak-udak itu yang diteliti ya kira-kira materi itu. Nah, terus selanjutnya ini kira-kira seperti ini ya. Kita melihat di alam raya ini ya, sekira mungkin Mbak Dana juga terkenal, mungkin pengulangan aja ya. Jadi kalau kita nih ada di sini di RT, RW, kelurahan, sampai provinsi, sampai kemudian tingkat negara, bumi, tata surya. Nah, di tata surya mungkin bumi itu sudah mulai kelihatan kecil ya, dari diri kita mungkin sudah mulai kecil. Nah, tata surya kita bagian dari galaksi Bima Sakti atau Milky Way, dan galaksi ini bagian dari klaster galaksi. Nah, galaksi Bima Sakti kita ini kira-kira seperti ini. Jadi ya dia mengandung atau memuat kira-kira katanya antara 100 sampai 400 miliar diperkirakan ya, bintang seperti matahari itu. Jadi
dia bilang estimated 100 sampai 400 miliar bintang yang serupa matahari. Ini baru galaksi Bima Sakti ya. Bentuknya seperti ini, ada tentakel-tentakelnya, dan oleh para astronom ini sudah dikasih nama lengan-lengan dari galaksi Bima Sakti ini, dan lokasi kita itu di salah satu lengan di sini nih ya. Salah satu lengan yang disebut, nggak tahu lengan apa ini, atau Orion Arm ya. Ini ada Perseus Arm dan seterusnya, dan ini sudah dikasih peta, dikasih nama, ada peta yang lebih detail dan nama-nama yang lebih detail. Nah, jaraknya, jadi ini berupa semacam cakram dengan beberapa tentakel. Nah, diameter cakramnya ini kira-kira adalah berapa sih? Ya sekitar 90.000 tahun cahaya ya. 90.000 perjalanan cahaya. Dan bagian tebalnya ini, tebalnya ini tipis, dan yang disebut tipis itu kira-kira 1.000 tahun cahaya pada bagian yang paling tebal ya, dari tentakel tadi itu. Dan ini ada beberapa perhitungan menunjukkan bahwa pada darah dark matter area itu juga mengandung some-simple star dan seterusnya. Jadi walhasil ini besar sekali. Ini baru galaksi Bima Sakti. Bima Sakti itu mengandung bagian dari suatu klaster galaksi, dan klaster galaksi itu kira-kira adalah bagian dari observable universe. Nah, ini belum universe yang sebenarnya ya. Nah, observable universe ini kira-kira mengandung berisi sekitar 2 triliun galaksi. 2 triliun galaksi. Jadi kalau satu galaksi tadi misalkan Bima Sakti aja 400 miliar, jadi jumlah bintang itu di alam yang observable aja, yang bisa diamati saja, yang berbentuk bola, ada petanya juga, itu segini. Nah, yang universe-nya sendiri itu wallahu a'lam, batasnya di mana itu tidak bisa diamati. Jadi jadi alam raya ini sangat besar ya, sangat besar. Jadi jumlahnya yang banyak, dan kalau kita mengikuti teleskop, ada grup James Webb teleskop yang baru itu akan banyak gambar-gambar yang luar biasa yang bisa dikirimkan oleh James Webb teleskop itu. Ini alam raya. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi itu yang Bapak bacakan di awal, tulijul laila fin nahar, jadi Allah, jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah ya, tulijul laila fin nahar. Dan ayat tadi itu Allah yang menggulirkan kalau salah ya, siang pada malam dan malam pada siang. Dan ini kan menunjukkan ayat-ayat Allah di alam raya ya, di falak. Qul a'udzu birabbil falak, aku berlindung pada Allah yang menciptakan falak, menciptakan universe. Nah, dan ini baru kekuasaan Allah di alam raya. Dan di ayat tadi itu juga tu'til tulijul laila fin nahari tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau
tukhrijul hayya minal mayyiti. Engkau keluarkan dari yang mati itu yang hidup, dan engkau keluarkan yang hidup menjadi mati. Dan itu yang biologis. Fenomena biologis itu juga tanda-tanda kuasaan yang roh yang luar biasa. Bagaimana bahwa kalau kita amati materi, dan materi ini kalau kita lihat sebetulnya ya dalam slide ini selanjutnya, itu sebetulnya ya kan dari atom. Atom itu lebih banyak ruang kosongnya sebetulnya. Jadi kalau ada elektron, proton dan sebagainya, dan itu ada elektron dan berputar-putar sekitar proton, dan di situ banyak ruang kosongnya sebetulnya antara proton dan elektron itu, jadi lebih sedikit. Dan kalau diamati juga elektron yang kecil itu juga mungkin juga banyak ruang kosong. Jadi bagaimana yang kecil-kecil itu terus kemudian bisa menyusun kehidupan dari atom-atom yang banyak ruang kosongnya itu, terus kemudian dari barang mati seperti itu, terus kemudian Allah menyusun kehidupan. Itu adalah ayat-ayat Allah yang luar biasa. Jadi ya kita beruntung hidup di dalam alam ini ya di dalam zaman ketika hal-hal ini, kebesaran-kebesaran Allah terungkap secara ya lebih secara lebih jelas ya ketimbang waktu-waktu sebelumnya. Dan ayat itu bisa dijadikan wirid harian kita ya, sehingga ya mudah-mudahan dengan merenungi kebesaran-kebesaran Allah ini kita ya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih punya harapan. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk selanjutnya di alam akhirat. Ya mungkin pengantarnya itu ya. Assalamualaikum. Terus kemudian kita ke selanjutnya ya. Selanjutnya adalah pasal ke-12 ya. Al-Faslu Sani Asar. Pasal ke-12 fi imtina'il i'adatil ma'dumi bi'ainihi ya. Ini juga mungkin juga bisa dibilang salah satu tanda kekuasaan Allah juga ya, bahwa tentang kemustahilan ya, fi imtinai, tentang kemustahilan i'adati ya, kembalinya al-ma'dum yang tiada bi'ainihi. Bi'ainihi itu yang tadi itu hilang itu ya, jadi bukan sesuatu yang baru maksudnya. Jadi kalau ada A ada, terus kemudian A itu hilang, dan A yang sama dari yang hilang itu kembali lagi, nah itu maksudnya A bi'ainihi ya. Jadi karena pasal ini ditiadakan, pasal ini ditiadakan sebetulnya ya karena kebanyakan ya, karena pandangan mungkin sebagian ya, barangkali sebagian mutakalim yang menganggap bahwa kalau ada kita misalkan setelah meninggal kan, kita hidup terus ada kan, kemudian kita meninggal, ya. Jadi pasal ini dibawakan karena mungkin ya barangkali karena adanya jadi
sebagian mutakalim mungkin juga itu ya teolog yang berpendapat bahwa ya mungkin ya kebanyakan juga orang mungkin berpendapat bahwa kita itu dibangkitkan ya ketika jadi kita mungkin hidup terus kemudian meninggal. Kalau meninggal itu kita tiada, dan setelah itu kita dari kiamat itu dibangkitkan lagi. Nah kita yang nanti di hari kiamat apa ya kita ada yang ada sekarang, jadi kita nggak ada terus kemudian setelah itu kita ada terus itu setelah nggak ada, setelah itu kita dibangkitkan lagi. Nah itu pasal ini kira-kira mungkin menanggapi atau membantah kehidupan seperti itu ya. Jadi ini mungkin pasal ini mungkin akan berguna, mungkin bermanfaat dalam pembahasan mengenai jiwa ya, mengenai nafs. Zaman ukhra yani at-takhilul adam mawjudan bi'ainihi fi zamanaini. Dia maka jadilah adamul mutakhallilin, kayaknya ini ya isim kananya, ketiadaan yang menyela ya keadaan yang menyela. Terus khobar kananya adalah yang ada bi'ainihi fi zamanaini, atau ini khobarnya bi'ainihi yakunu bi'ainihi fi zamanaini bainahuma adamu mukhalafili mawjudan, itu ya kayaknya. Jadi ayakuna bi'aini mawjudan, ayakuna bi'ainihi fi zamanaini bainahuma adamul mutakhallilin mawjudan, gitu kayaknya. Jadi ini khobar kananya yang ini mawjudan. Ya, jadi itu artinya ya, jadi artinya ya ini walhasil artinya adalah nahu karena ini sesuatu yang wujud suatu yang yakunu mawjudan bi'ainihi fi zamanaini, suatu yang wujud di antara suatu yang wujud di antara dua hal yang berbeda, bainahuma adamul mutakhallil, dan di antara dua masa tersebut ada dua ketiadaan. Ini adalah suatu hal yang mustahil. Betul. Jadi maksudnya bi'ainihi itu bukan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada katakanlah pulpen terus dihancur-hancurkan ya, terus kemudian dibentuk menjadi pulpen lagi, itu bi'ainihi bukan ya, itu bukan bi'ainihi. Itu pulpen yang dulu itu berbeda dengan pulpen yang ada sekarang. Itu bukan bi'ainihi, kan sudah bentuknya berbeda ya, sudah yang berbeda, posisinya sudah berganti, sudah bukan bi'ainihi lagi. Ya, bi'ainihi itu benar-benar yang dulu kembali lagi seperti yang sekarang. Jadi ini adalah suatu jelas kontradiksi, adalah suatu yang mustahil. Nah, kalau di sini dalam syarah, jadi misalkan
kalau misalkan dia kembali ya setelah dia mengada dari seluruh usianya, kemudian pada waktu dia tersebut kembali dengan seluruh usianya lagi ya, dengan usia yang sama, ya ini kan mustahil juga. Jadi ya nggak mungkin jadi orang dengan hidup yang 2 kali dengan kondisi yang sama, kan nggak mungkin. Waktunya aja sudah berbeda dan segala sesuatunya sudah berbeda. Jadi ini tidak bisa sesuatu itu didoleh oleh dirinya sendiri ya. Jadi itu sudah mustahil. Terus argumen yang kedua ya, hujjatu ukhra law jaza i'adatu syai' bi'ainihi ba'da an adamihi jaza ijadi ma yatamaslu min jam'il wujudi ibtidaan ya. Argumen yang kedua, apabila kembalinya suatu pasca menyadarinya adalah hal yang mungkin, maka dari awal mungkin mewujudkan suatu identik secara totalitas dengannya di awal ya. Jadi kalau sesuatu itu mungkin kembali, maka ya seperti yang tadi itu, bahwa mungkin membuat 2 hal yang sama dalam waktu yang sama, yang identik secara total ya dengan yang tadi itu ya. Jadi bisa, artinya sesuatu itu jadi bisa ada 2 hal yang identik secara total dalam waktu yang sama ya. Nah, kalau identik secara total, nah itu kan namanya kan bukan berbeda, bukan jamak, itu ya namanya satu ya kan. Kalau ada 2 hal yang identik secara total, yaitu bukan identik, namanya itu ya namanya satu ya kan. Identik secara total ya berarti tempatnya sama ya kan. Nah, jadi ini kalau argumentasi kedua ini, kalau itu bisa, itu melazimkan dan itu juga bukan 2 ya, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Artinya ya bisa ada 3 identik. Nah, itu melazimkan bahwa banyak sama dengan 1 dan 1 sama dengan banyak, dan itu adalah hal yang mustahil dan hal yang kontradiksi ya. Itu argumen yang kedua. Hujjatul ukhra law jaza i'adati syai' bi'ainihi ba'da in idamihi jaza ijadu ya, ma bima salihi ya, min jam'il wujudihi ibtidan wastisnafan ya, bahwa muhal. Jadi kalau bisa ya mengadakan sesuatu bi'ainihi setelah ketiadaannya, maka ini berarti bahwa bisanya mayatamasulubi, atau untuk mengadakan ya jaza ijadu, bisa mengadakan ma bimisli, sesuatu yang serupa dengan yang tadi itu, min jami'il wujuhi, dari segala sisi ya, sama dari segala sisi, ibtidaan wastinafan ya, di awalnya tidak ada senisan di awalnya. Jadi dari awal ya orang ya, artinya bisa dimungkinkan membuat 2 hal yang identik, dan ini adalah muhal ya. Kalau identik ya itu sama satu ya, perbedaan itu kan kalau ada banyak,
Kalau nggak ada perbedaan yaitu ya satu gitu. Ama adapun keterkaitannya ya, dan adapun mulazimatu, dan sedangkan keterkaitannya ya, dua hal yang serupa memiliki hukum yang sama ya, hukumul amsal ya, hukum yang sama, fi ma yajuzu ya, fi ma yajuz wa ma la yajuz wahidun. Hukum yang sama, apa yang boleh dan yang tidak boleh, wahidun, apa, satu ya. Jadi itu mustahil. Jadi satu itu bisa boleh, bisa enggak boleh, bisa apa namanya, bisa afirmasi, tapi juga bisa hukumnya saya afirmasi mau negasi dalam suatu yang sama, itu kan nggak bisa dalam hal yang sama. Jadi kalau ada dua hal yang identik 100%, berarti apa namanya, itu bisa afirmasi dan negasi pada saat yang sama. Jadi misalkan gini, kita punya A dan B identik 100%. Kalau A dan B identik 100%, misalkan A di sini ada, B di sini ada enggak? Kan kenyataannya B di sini kan enggak ada. Misalkan ya, tempatnya kita batasin. Misalkan HP ini dua, HP A, HP B. HP A di posisi sebelah kanan, HP B di posisi sebelah kiri. Nah, kita lihat sisi sebelah kiri. Sebelah kiri cuma ada HP A, ya kan? HP B enggak ada. Nah, kalau kita bilang HP A dan B identik, berarti kan HP A ada, HP B juga ada di sisi kiri. Padahal kan jadi nggak mungkin. Jadi nggak bisa dua hal yang identik itu ada dalam waktu yang dalam ada secara bersama-sama. Ya, jadi pasti ada perbedaan. Gitu ya. Dan tidak ada perbedaan sedikit pun antara wujud yang serupa wujud dengan wujud yang kembali yang pasca meniadanya. Dan apalagi misalkan kalau seandainya tadi itu wujud yang awal tadi kembali ada dengan wujud setelah dia tiada. Ya, itu adalah mustahil, karena adapun kemustahilannya ya, itu dikarenakan berimplikasi pada mewujudnya dua hal yang sebenarnya sama tanpa sedikit perbedaan biasanya. Ya, jadi artinya dalam satu sisi dia tunggal dan dalam sisi yang lain dia plural, dan itu tidak mungkin ya, yang sama, yang plural sama dengan tunggal itu tidak mungkin. Jadi ini melazimkan apa? Bahwa wahdatul kasrah min haitsu huwa kasir bahwa muhal. Ya, dengan ini melazimkan apa? Wahdatul kasrah min haitsu huwa kasir bahwa muhal. Wahdatul kasrah itu sesuatu yang plural, sebagai hal yang plural adalah hal yang tunggal. Wahdatul kasrah ini sesuatu yang plural, min haitsu huwa kasir,
ada wahdatul kasroh, dia adalah tunggal dari yang banyak, tapi juga dikatakan banyak, dan itu adalah muhal. Ya begitu, ini harus sampai argumen yang kedua aja ya. Nanti mungkin kita teruskan. Ada mau disampaikan? Ada pertanyaan? Enggak? Ya baik, kalau enggak ada, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa faraj. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li walikal Hujjat ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa nabai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina. Hatta tuskinahu ardoka tu'an wa tumatihu fi atawila birahmatika ya rahman rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.